Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah dan dipermudah segala urusannya, terutama dalam tugas kita sebagai pendidik, agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam menjalankan tugas kependidikan kita untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Nah, teman-teman guru, saya Bu Aini ya, Aini Maskuro ya. Tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman guru untuk mensubscribe, mensupport YouTube channel saya, belajar jadi guru hebat, guru profesional, agar YouTube channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman guru, kali ini saya akan share pengalaman saya tentang menyusun aksi nyata. Topiknya itu aktivitas penguatan literasi di mata pelajaran IPA. Nah, aksi nyata ini sebelumnya mengalami itu loh teman-teman, butuh perbaikan seperti itu ya, butuh perbaikan. Kemudian karena saya merasa ini sudah sesuai dengan petunjuk ya, jadi saya ajukan banding. Alasan saya karena ini sudah sesuai petunjuk, dan jika ada yang salah mohon diberi coretan seperti itu ya, pada aksi nyata saya diberi lampiran seperti itu. Namun setelah beberapa bulan ya, ini kan Januari saya ngajukan banding ya, baru kemarin ya yang ini yang didapat ACC, dapat sertifikat. Itu sertifikatnya muncul 27 Maret. Namun karena ini ada kendala lagi ya, lagi-lagi harus sabar. Untuk unduh sertifikatnya itu teman-teman mengalami kendala gitu ya. Jadi pada unduh ini teman-teman, unduh. Nah, ini kalau yang ini yang semangat guru 3 ini saya memang menyadari karena tidak memilih salah satu topik untuk dijadikan aksi nyata, tapi semua topik saya masukkan. Jadi saya perlu memperbaikinya, tidak perlu ajukan banding. Jadi sadar diri loh gitu teman-teman guru. Nah, untuk yang ini yang literasi itu kan ini teman-teman, saat unduh sertifikat ini mengalami gangguan ya, mengalami kendala teknik ya. Misalnya seperti ini. Nah, keluar seperti ini setelah berkali-kali, lalu saya arahkan ke pusat bantuan ya teman-teman. Di PMM itu kan ada pusat bantuan. Jadi langsung aja ke pusat bantuan ya, ke akunnya kita, langsung ke ini pusat bantuan ya, yang klik akunnya, maksudnya tuh ikon foto kita, lalu kita pilih apa yang mau kita adukan gitu ya. Misalnya ini banyak kan kategori. Nah, saya pelatihan mandiri kan, itu kan sertifikat saya bermasalah seperti itu karena tidak dapat mengunduh sertifikatnya seperti itu. Oke, kita cari di sini ya yang perlu kita tampilkan di sini, lalu kita pilih. Nah, ini pelatihan mandiri. Nah, oke, tentang sertifikat ya. Nah, ini sertifikat proses validasi. Nah, misalnya ini sertifikat. Nah, misalnya ini ya, tentang sertifikat. Nah, lalu kita ajukan ya pertanyaannya. Oke, kita harus sabar. Baik, ini ada yang ini ya teman-teman. Ini tampilan di Chromebook beda dengan yang di HP karena kemarin saya mengajukannya itu di HP. Jadi sangat mudah waktu itu teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Sertifikat tidak dapat diunduh. Oke. Jadi tampilan di HP tuh beda sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk aja ya ke kalau di Chromebook tuh beda ya teman-teman untuk di HP. Nah, untuk yang itu saya akan coba jelaskan di video selanjutnya mungkin insyaallah ya teman-teman, karena tampilan di Chromebook itu beda. Waktu itu saya mengajukan di HP saya. Oke. Namun di Google-nya ini, di Gmail-nya ya, setelah mengajukan itu dia ada informasinya teman-teman. Kalau kita sudah mengajukan itu dapat nomor tiket pengaduan seperti itu ya. Intinya inilah teman-teman.
Jadi saya setelah mengajukan ini kan ya, ini seperti ini. Nah, pertanyaan saya ya, kemudian langsung dijawab oleh ini jawabannya ya ini. Nah, ini oleh helpdesk-nya. Jadi harus ini katanya teman-teman, dihapus aplikasinya, internetnya harus stabil ya, aplikasinya Merdeka Mengajar tuh dihapus. Ini kan dikhususkan tuh yang HP, karena saya waktu itu mengajukan pengaduannya lewat HP seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah dapat pertanyaan seperti ini, dihapus dulu aplikasinya, install ulang versi terbaru, dan pastikan perangkat HP-nya itu berbasis Android 5 minimal ya. Ini HP saya Android 8 ya, alhamdulillah bisa lah teman-teman ya. Dan selang beberapa hari kemudian baru bisa saya unduh sertifikatnya gitu, alhamdulillah. Ngerasa rugi sekali ya teman-teman kalau sudah melaksanakan pelatihan sampai selesai aksi nyata dan lulus validasi namun kita tidak dapat sertifikat. Oke, kita lanjut aja ke ini ya. Topiknya tentang ini, aksi nyata meningkatkan kompetensi literasi di satuan pendidikan. Topiknya aktivitas penguatan literasi di mata pelajaran IPA, disusun oleh saya sendiri, Aini Maskuro, unit kerja saya di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Nah, yang halaman selanjutnya itu boleh teman-teman sebenarnya boleh ya menggunakan Canva biar lebih menarik. Namun karena ini saya waktu itu ya kurang rajin ya, jadi saya menggunakan Word aja ya, di PDF kan nanti. Jadi ini aksi nyatanya ditulis lagi judulnya, kemudian makna literasi itu apa, kita bisa mencari di searching di Google ya, itu banyak ya makna literasi, boleh kita langsung taruh di situ ya. Kemudian literasi IPA itu apa ya, kemudian literasi itu apa, makna literasi IPA. Literasi dalam pembelajaran IPA tentu sangat diperlukan dan penting karena literasi itu mengharuskan peserta didik untuk menginterpretasi bacaan baik berupa teks, tabel, diagram maupun gambar pada fenomena IPA, sehingga kemampuan berpikir kritis dapat terlatih dengan adanya literasi IPA. Lalu tujuan literasi itu apa? Teman-teman bisa taruh ya 3 sampai 4 lah boleh ya. Kemudian yang pertama tuh saya meletakkan ini menciptakan dan mengembangkan budi pekerti pada peserta didik yang baik, menciptakan budaya membaca di sekolah pastinya ya, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat, meningkatkan kepahaman peserta didik terhadap suatu bacaan, melatih peserta didik untuk berpikir kritis, memperkuat nilai kepribadian peserta didik. Lalu manfaat dari literasi itu, yang pertama, meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang kosakata dari bacaan yang telah dibaca, menambah wawasan peserta didik, melatih fokus peserta didik, dan yang terakhir di sini, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik pada peserta didik. Oke, rancangan aksi nyatanya ini teman-teman tidak usah berpikir karena ini sudah ada di PMM-nya ya, di pelatihan mandirinya. Di aksi nyatanya tuh tinggal kopas aja ke sini ya. Rancangan aksi nyatanya tuh memetakan kemampuan kebutuhan literasi peserta didik sampai mengunggah dokumen rencana pembelajaran, foto dokumentasi kegiatan pembelajaran dan hasil umpan balik atau refleksi. Lalu teman-teman cantumkan juga, lampirkan juga ya rencana pembelajaran IPA RPP yang berbasis literasi. Nah, seperti apa RPP yang berbasis literasi? Sebenarnya ini modul ajar ya teman-teman ya, harusnya modul ajar ya. Ini salah ngetik lah ya, bukan salah ngetik, salah nulis lah gitu ya. Harusnya modul ajar ya, modul ajar yang berbasis literasi. Nah, seperti biasa ada identitas ya, lalu ada CP-nya, ada tujuan pembelajaran, karena IPA ada pemahaman IPA, lalu ada pemahaman proses ya. Kemudian kemampuan awal itu kita tulis di sini, profil pelajar Pancasilanya, sarana dan prasarana. Oke. Lalu target peserta didiknya kita taruh juga, materinya, ringkasannya ya, ditaruh di sini. Lalu strateginya saya menggunakan saintifik dan TPACK ya. TPEC. Lalu model pembelajarannya menggunakan problem based learning. Metodenya diskusi, presentasi, eksperimen sederhana. Kompetensi intinya, pemahaman bermaknanya kita letakkan juga di situ ya teman-teman. Kemudian pertanyaan esensialnya
kegiatan berdiferensiasi. Nah, karena kan sekarang lagi ngetrennya diferensiasi proses, konten, dan produk seperti itu ya. Jadi saya lebih fokuskan ke diferensiasi tentang pembelajarannya ya. Jadi prosesnya. Visual itu seperti apa? Siswa, jika kita ingin melatih siswa itu di visualnya yang berdiferensiasi, karena kemampuan peserta didik itu kan tiap satu dan lainnya itu tidak sama. Ada anak yang suka membaca, melihat ya dengan visualnya, kemudian auditori, mendengar, dan kinestetik, anak itu kan tidak bisa diam, makanya kinestetiknya yang lebih maksimal, maksudnya lebih bekerja lah gitu. Lalu persiapan pembelajaran ya, karena ini literasi ya, kita menyiapkan jurnal literasi dan bahan bacaan, menyiapkan asesmen dan daftar hadir, menyiapkan alat bahan untuk praktikum, menyiapkan pembagian kelompok. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran sama ya, namanya kita PBL, sintaknya juga seperti itu kita letakkan ya. Kemudian kegiatan intinya ya, itu mendahulunya intinya kan sintak PBL-nya, problem base-nya. Lalu asesmennya ya, kita letakkan apa asesmennya, asesmen formatif ya, dan asesmen sumatifnya. Kita lanjut, ini penilaian sikapnya, kita ke gotong royong ya. Apa rubriknya kita letakkan di sini ya, kita yang buat kan guru. Lanjut ke ini bernalar kritis ya, gotong royong itu kan ya, itu kan termasuk profil pelajar Pancasilanya, rubriknya juga kita letakkan. Lanjut ya, ini penilaian sikapnya, rubriknya. Oke, setelah tadi ya, ini yang bernalar kritis, kok sampai 2 kali, mohon maaf, mungkin salah meletakkannya. Kemudian ini lampiran yang kedua, ini adalah asesmen sumatifnya. Jadi karena berbasis literasi, mau tidak mau soalnya itu mengarah ke AKM ya, jadi banyak literasinya itu bisa dengan tabel, jadi siswa itu menginterpretasikan makna dari tabel. Nah, seperti ini ya teman-teman, pertanyaannya itu disesuaikan dengan yang dialami siswa yang saat pembelajaran. Misalnya ini kan saat itu saya mengambil topik pembuatan arang briket tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, maka soal-soalnya mengarah ke yang saat hand on-nya, seperti itu teman-teman guru. Seperti ini kan. Nah, jadi mengarah ke literasi. Ini ada gambar ya, jadi pilihan opsinya juga dia harus lebih ekstra membaca gitu kan. Ini hampir mirip semua ABCD-nya ya, seperti itu teman-teman guru. Ini juga kan. Oke. Lalu keterampilan, rubrik keterampilannya ini kan PBL, berarti dia mengidentifikasi masalah, melakukan eksperimen ya. Nah, seperti itu, mengkomunikasikan. Ini rubriknya seperti itu. Nah, ini LKPD-nya ya teman-teman. Saya rasa teman-teman pasti lebih paham lah LKPD-nya seperti apa ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, uraian materinya, bahan ajarnya seperti itu kita harus lampirkan juga. Nah, latihan soal ini kan latihan ya, ada apa-apa kalau cuma latihan, soal-soalnya itu yang gampang seperti itu. Lalu ini ada jurnal literasi ya, namanya kan ini berbasis literasi. Jadi nama, kelas, istilah, pertanyaan berikut. Jadi teman-teman kita arahkan murid itu membaca dari berbagai sumber, baik dari buku teks maupun literasi digital dengan dia searching di Google, atau melalui bahan ajar Google Sheet yang telah saya buat ya. Jadi anak-anak itu ditugaskan untuk membuat intisari resume secara singkat dari bacaan yang telah dibaca, seperti itu. Lalu saya meminta juga umpan balik kepada siswa ya. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini? Bagaimana pendapatmu terkait kegiatan literasi pada pembelajaran IPA? Hal baru apa yang kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran IPA? Nah, ini dokumentasi atau bukti fisik dan juga dokumentasi kegiatan. Ini kan Google Sheet-nya yang telah saya buat. Nah, Google Sheet-nya ini kita selipkan juga linknya seperti itu, dan linknya itu kalau diklik ini bisa, karena ini menggunakan akun belajar Chromebook. Jangan lupa untuk diatur dari Kemendikbudnya, itu diatur kita menjadi anyone ya teman-teman, biar bisa diakses oleh murid kita seperti itu. Jadi ini sudah include LKPD ya, LKPD-nya itu langsung masuk ke Google Drive-nya seperti itu teman-teman. Nah, ya kan.
Oke. Nah, untuk memperkaya referensi ada bahan ajarnya ya, seperti itu. Bahan ajar seperti itulah teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita harus ke asesmennya ya. Asesmennya itu pakai Google Formnya ya. Tadi soal-soalnya kita buat dengan menggunakan Google Form. Jadi anak-anak tinggal memilihnya, seperti itulah teman-teman. Oke, lanjut. Lalu ada juga ini loh teman-teman. Ini jurnal literasinya. Anak-anak itu membuat tulis jawabannya itu di sini ya. Dia membaca dari apa, misalnya bahan ajar, Google Sheet, buku teks, judulnya apa, intisarinya anak-anak meletakkan di sini. Dan ini sudah diisi oleh murid-murid ya teman-teman. Kita bisa lihat di itu ya, Google apa ini? Google Form dari kita ya, kita kan adminnya seperti itu. Lanjut, umpan baliknya juga kita minta umpan balik ya. Umpan baliknya ini menggunakan Google Form juga ya. Murid-murid itu diminta menjawab pertanyaannya di sini ya, menjawab pertanyaan yang telah kita buat. Oke, lanjut lagi ya teman-teman guru. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Nah, saat bekerja anak-anak membuat arang briket ya, seperti itu prosesnya. Ini proses pembelajarannya, ini literasinya saat dia membaca. Lalu ini saat mereka presentasi, ini literasi digitalnya di dalam lab IPA ya, lab komputer, dia menggunakan tablet ya. Lalu ini dokumentasi hasil pengisian jurnal, itu salah satunya diletakkan di sini seperti itu. Nah, ini kan sudah lengkap ya teman-teman. Nah, waktu itu kan, nah ini jurnal literasi yang sudah dijawab oleh murid-murid. Oke, kan sudah lengkap. Jadi ini saya ajukan banding dan alhamdulillah langsung lulus validasi. Seperti itu teman-teman guru. Oke, ini juga asesmennya ya, asesmen formatifnya ya. Ini dia hasil menjawab dari siswa ini seperti ini. Lalu kita berikan kesimpulan seperti itu. Lanjut, udah seperti itu teman-teman guru. Dan teman-teman guru, terima kasih ya telah menyimak penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat di tengah tugas kita, tupoksi kita merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai ya, melaksanakan tindak lanjut. Kita juga dituntut untuk mengembangkan diri dengan salah satunya mengikuti seminar atau workshop ya, dan juga pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Apalagi sekarang ada pengelolaan kinerja ya. Jadi tetap semangat teman-teman guru. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan kelancaran, kekuatan ya dalam melaksanakan tugas kependidikan kita. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa di subscribe, belajar jadi guru hebat, guru profesional. Terima kasih telah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.